Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita adalah kelompok sharing biomedik 6. Yang pertama saya akan mempresentasikan mengenai antibiotik dari kelompok 1. Jadi kelompok 1 itu adalah Lasiana, Aurel, Hikmah, Nurinda, Siva, Aulia Latifa, Salsabila Hani, Sanis, Melinda, sama Adit Helga. Next. Jadi untuk pembahasannya sendiri itu ada pengertian, indikasi, mekanisme aksi, golongan, efek samping, sama contoh obat. Next. Untuk pengertiannya sendiri, antibiotik itu dari bahasa Latin. Anti artinya lawan, bios itu hidup. Antibiotik salah satu obat ampuh bagi masyarakat untuk mengatasi berbagai penyakit. Antibiotik merupakan obat yang sering digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri dengan cara membasmi atau menghambat pertumbuhannya. Toksisitasnya terhadap manusia relatif kecil. Studi mengemukakan bahwa 40-62% antibiotik digunakan secara tidak tepat. Contohnya untuk penyakit-penyakit yang sebenarnya tidak memerlukan antibiotik. Next. Next. Untuk indikasinya itu bisa memperlambat dan membunuh bakteri. Antibiotik bisa memperlambat dan membunuh bakteri. Antibiotik bisa membunuh bakteri tanpa menghancurkan atau merusak sel manusia. Ini karena keduanya punya sel karakteristik yang berbeda. Sel manusia umumnya tak memiliki dinding sel, sementara bakteri memiliki dinding sel. Antibiotik bisa mencegah infeksi. Antibiotik bisa dipakai untuk mengobati infeksi bakteri, namun antibiotik tidak bisa dipakai untuk melawan infeksi akibat virus atau jamur. Antibiotik umumnya dipakai untuk melawan infeksi bakteri. Antibiotik bekerja lebih cepat dari obat lainnya. Antibiotik menghasilkan efek positif bagi tubuh 24 jam hingga 48 jam setelah obat dikonsumsi. Ini bervariasi pada masing-masing individu tergantung pada daya tahan tubuh. Kemudian cara mengkonsumsi. Biasanya berbentuk oral, namun antibiotik juga tersedia dalam bentuk tablet atau kapsul dan juga injeksi. Serta antibiotik juga ada yang dikonsumsi baik sebelum atau sesudah makanan sesuai resep. Dapat melawan beberapa infeksi bakteri sekaligus, contohnya penisilin. Bisa melumpuhkan beberapa infeksi bakteri sekaligus mengatasi pneumonia, radang tenggorokan, meningitis, sifilis, gonorrhea, dan infeksi gigi. Mencegah bakteri berkembang biak. Antibiotik bisa mencegah bakteri berkembang biak dan menghambat pertumbuhan. Ketika bakteri tak berproduksi dan juga berkurang itu sangat baik untuk kekebalan tubuh untuk membunuh bakteri. Next. Fungsi antibiotik berdasarkan jenis bakterinya yang akan dimusnahkan. Antibiotik yang melawan berbagai jenis bakteri sendiri disebut dengan antibiotik spektrum luas, misalnya amoxicillin dan gentamicin. Antibiotik yang melawan hanya beberapa jenis bakteri disebut dengan antibiotik spektrum sempit atau penicillin. Fungsi antibiotik lainnya mempengaruhi cara sel bakteri bekerja. Contohnya menghambat kinase DNA dengan menghapus kinase, ciprofloxacin dan antibiotik yang sejenis secara efektif mencegah bakteri berkembang biak, menghambat sintesis protein dan mencegah molekul ribosom untuk mensintesis protein. Tanpa protein, bakteri tidak dapat melaksanakan fungsi-fungsi vitalnya. Melawan bakteri dengan menghentikan memproduksi asam folat oleh bakteri. Next.
Mekanisme antibiotik. Antibiotik bisa diklasifikasikan berdasarkan mekanisme kerjanya. Pertama, menghambat sintesis atau merusak dinding sel bakteri. Dinding sel bakteri terdiri dari polipeptidoglykan. Terus yang kedua, memodifikasi atau menghambat sintesis protein, menghambat terjadi melalui interaksi dengan ribosom bakteri, menghambat enzim-enzim esensial dalam metabolisme folat, biasanya bersifat bakteriostatik, mempengaruhi sintesis atau metabolisme asam nukleat, misalnya quinolone, nitrofuratoin, mempengaruhi permeabilitas membran sel bakteri, misalnya polymyxin. Next. Penggolongan antibiotik. Berdasarkan mekanisme kerjanya, antibiotik yang dapat menghambat sintesis atau merusak dinding sel bakteri bersifat zat bakterisida. Antibiotik golongan zat bakterisida dibagi menjadi dua, yaitu zat bakteri terhadap fase tumbuh, misalnya penisilin, cefalosporin, dan zat yang bekerja pada fase istirahat, aminoglosida, nitrofuration. Antibiotik yang dapat memodifikasi atau menghambat sintesis protein bersifat bakteriostatik. Contohnya antibiotik yang bersifat bakteriostatik yaitu chloramphenicol, tetracycline, clindamycin, dan lain sebagainya. Next. Berdasarkan mekanisme kerjanya, antibiotik yang dapat menghambat enzim-enzim esensial dalam metabolisme folat. Antibiotik ini umumnya bersifat bakteriostatik. Contohnya golongan trimethoprim dan sulfonamid. Antibiotik yang dapat mempengaruhi sintesis atau metabolisme asam nukleat. Contohnya quinolone, nitrofuratoin. Antibiotik yang dapat mempengaruhi permeabilitas membran bakteri. Contohnya antibiotika golongan polymyxin. Next. Berdasarkan luas aktivitasnya, antibiotika spektrum atau aktivitas sempit ini hanya aktif terhadap beberapa jenis bakteri saja. Misalnya pada kuman gram negatif yaitu penicillin G, penicillin V, erythromycin, clindamycin, kanamycin. Terus terhadap kuman gram negatif yaitu streptomycin, gentamicin, polymyxin B, asam nalidiksat. Antibiotika broad spectrum atau aktivitas luas bekerja menangani kuman lebih banyak, baik itu bakteri gram positif ataupun bakteri gram negatif. Contohnya sulfonamida, amoxicillin, cefalosporin, chloramphenicol, tetracycline, rifampicin. Next. Efek samping antibiotika, reaksi alergi. Reaksi alergi dapat ditimbulkan oleh semua antibiotik dengan melibatkan sistem tubuh host cell. Terjadinya tidak tergantung pada besarnya dosis obat. Reaksi toksik. Efek toksik pada host cell ditimbulkan oleh semua jenis antimikroba tetracycline dapat mengganggu pertumbuhan tulang dan gigi. Dalam dosis besar, obat ini dapat bersifat hepatotoksik. Reaksi indioksikrasi. Gejala ini merupakan reaksi abnormal yang diturunkan secara genetika terhadap pemberian antimikroba tertentu. Perubahan biologik dan metabolik. Penggunaan antimikroba berspektrum luas dapat mengganggu keseimbangan ekologi mikrofloral normal tubuh, sehingga jenis mikroba yang meningkat populasinya dapat menjadi patogen. Next. Efek samping antibiotika, penggunaan tetracycline oral, mual, muntah, suprainfeksi, dan lain-lain. Efek lainnya penyerapan pada tulang dan gigi yang baru dibentuk sehingga dapat menyebabkan kelainan bentuk dan hambatan pertumbuhan. Efek lainnya hepatotoksik, nephrotoksik, dan fotosensitasi. Penggunaan chloramphenicol, gangguan git seperti mual, muntah, diare, kandidiasis oral, gangguan sumsum tulang seperti anemia
plastik irreversibel yang merupakan reaksi idiosinkrasi yang tidak berhubungan dengan dosis. Penggunaan golongan glikosida, alergi seperti demam, ras kulit, dan lain sebagainya, iritasi toksik yang berupa nyeri pada tempat suntikan, ototoksik, neurotoksik, perubahan biologi berupa perubahan mikrofloral tubuh. Next. Contoh antibiotik. Ini ada penisilin, golongan penisilin G dan penisilin P. Penisilin resisten terhadap beta-laktamase atau penisilinase. Contohnya metisilin, nafilin, oxacillin, clozacillin, dan diclozacillin. Aminopenicillin contohnya ampicillin. Terus ada carboxypenicillin contohnya carbenicillin, picarcillin. Terus ada ureidopenicillin contohnya mesosilin, azrofilin, dan piperacillin. Yang kedua itu ada cefalosporin generasi 1. Itu ada cefalexin, cefalotin, cefalozin, cefazolin, cefadin, cefatroxin. Terus generasi 2 ada cefaclor, cefamandol, cefurosin, dan lain sebagainya. Terus generasi 3 ada cefastatin, ceftriaxon, ceftriaxone, dan lain sebagainya. Terus generasi 4 itu ada cefepim dan cefpiron. Next. Terus yang ketiga ini ada monobactam atau beta-lactam monosiklik. Contohnya Astreonam, carbapenem. Yang keempat itu ada carbapenem, yaitu imipenem, meropenem, dan doripenem. Yang kelima ada inhibitor beta-laktamase, itu ada asam clavulanat, sulbactam, dan tazobactam. Next. Ya, jadi sekian dari kelompok 1. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya dari kelompok 2 yaitu ada antipiretik, analgesik, dan antiinflamasi. Next. Anggota kelompoknya yaitu ada Fadil, Dwi Aprilia, Iman Ibrahim, Bagus Hari, Ikas, Atika Salsabila, Iqbal, saya sendiri Fauzia Putri, kemudian ada Afrizal Ilham, dan Anissa Aryana. Next. Yang pertama, antipiretik. Manfaat antipiretik. Penggunaan obat antipiretik pada umumnya harus menunggu demam. Pasien baru boleh diberikan obat antipiretik bila tubuhnya mengalami demam atau memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius. Antipiretik baru boleh dipakai jika suhu tubuh mencapai lebih dari 38,5 derajat Celcius. Apabila suhu tubuh kurang dari suhu tersebut, maka sebaiknya jangan cepat-cepat diberikan antipiretik. Next. Mekanisme aksi antipiretik yaitu dengan memblokade produksi prostaglandin yang berperan sebagai penginduksi suhu di termostat hipotalamus dengan tempat aksinya yaitu di susunan saraf pusat. Next. Contoh obat antipiretik itu ada salisilat, aspirin, dan salisilamid. Yang kedua ada para-aminofenol. Contohnya itu ada acetaminophen dan fenacetin. Efek samping dari antipiretik itu yang pertama itu ada reaksi alergi.
kemudian mengantuk, pusing, penglihatan kabur, insomnia, tekanan darah rendah, nyeri ulu hati, buang air besar berwarna hitam, gangguan penyembuhan luka, gangguan fungsi hati dan ginjal, dan gangguan saluran pencernaan. Yang kedua ada analgesik. Obat analgesik adalah golongan obat yang dirancang untuk meredakan nyeri tanpa menyebabkan hilangnya kesadaran. Analgesik memiliki manfaat untuk meredakan nyeri atau rasa sakit yang dapat disebabkan oleh suatu kondisi medis tertentu. Beberapa penyakit yang dapat diatasi dengan obat analgesik itu ada apendisis, kanker, fibromialgia, gangguan gastrointestinal, sakit kepala, infeksi, kerusakan saraf, osteoartritis, sakit gigi, dan rheumatoid arthritis. Mekanisme aksi. Jadi analgesik itu ada dua, non-opioid dan opioid. Yang pertama, mekanisme aksi analgesik non-opioid yaitu dengan memblok pembentukan prostaglandin dengan jalannya menginhibisi enzim COX pada daerah yang terluka, dengan demikian mengurangi pembentukan mediator nyeri. Terus yang analgesik opioid itu mekanismenya yaitu menghambat enzim siklooksigenase dalam pembentukan prostaglandin yang dikaitkan dengan kerja analgesiknya dan efek sampingnya. Kemudian contoh obat analgesik itu ada golongan opioid atau opium itu seperti morfin, oxodon, metadon, hidromorphon, fentanyl, codeine. Terus ada acetaminophen, itu paracetamol. Kemudian ada aspirin, asetilsalicylic acid. Lanjut, jadi di analgesik ini ada efek sampingnya, yaitu ada sakit perut, sakit kepala, kulit mudah memar, telinga berdenging, tukak lambung, mual muntah, kehilangan nafsu makan, kelelahan parah, urin berwarna gelap, sembelit, mata dan kuning menguning, gastritis, perdarahan, gagal hati, dan gagal ginjal. Lalu di sini ada golongannya. Analgesik ini terbagi menjadi dua golongan, yaitu ada golongan narkotik atau golongan analgesik opoid, dan yang kedua ada golongan analgesik opoid atau golongan non-narkotik. Yang pertama ada golongan narkotik atau analgesik opoid, yaitu obat ini menghilangkan derajat rasa nyeri sedang hingga hebat, seperti infark jantung, bekas operasi, dan nyeri pada kanker. Analgesik opoid menimbulkan adiksi atau ketergantungan. Aktivasi reseptor opoid dapat memberikan efek analgesik kuat terhadap nyeri yang sedang dirasakan manusia. Golongan non-narkotik atau golongan analgesik non-opoid, yaitu golongan obat ini untuk menghilangkan rasa nyeri ringan hingga ke sedang. Biasanya, obat ini berasal dari golongan AINS, dan obat ini terdiri dari obat-obat yang tidak bersifat narkotik dan tidak bekerja secara sentral. Nah, yang ketiga ada antiinflamasi. Obat ini biasanya yang sering diresepkan oleh dokter, biasanya itu untuk mengatasi kondisi nyeri, mengurangi peradangan, menurunkan demam, dan mengobati artritis. Obat AINS digunakan untuk mengobati kondisi yang menyebabkan inflamasi atau peradangan dan nyeri ringan hingga sedang. Inflamasi peradangan adalah mekanisme tubuh untuk melawan iritasi atau luka. Tanda-tanda peradangan antara lain kemerahan, rasa hangat, bengkak, dan nyeri. Contoh kondisi yang dapat diobati dengan AINS misalnya sakit kepala, batuk dan pilek, cedera olahraga ringan, artritis, nyeri atau kram menstruasi, atau nyeri gigi. Mekanisme aksi antiinflamasi. Mekanisme aksi antiinflamasi yaitu menghambat sintesis prostaglandin dengan menghambat enzim
siloksigenase atau COX yang dapat menghasilkan nyeri dan peradangan. Obat antiinflamasi non-steroid menghambat enzim siloksigenase atau COX yaitu COX1 dan COX2. Enzim COX1 bekerja sebagai katalisator prostaglandin untuk melindungi mukosa lambung. Penghambatan pada COX1 oleh NSAIDs menginduksi terjadinya kerusakan pada lambung. COX2 bekerja dengan merangsang respon inflamasi dan mengkatalisis prostaglandin untuk menghasilkan respon inflamasi. Menurut Lelo 2001, sedangkan yang steroid menghambat enzim fosfolipase A2 Dehings tidak akan terbentuk asam arakidonat. Dengan begitu, prostaglandin COX2 juga tidak akan terbentuk. Contoh obat antiinflamasi yaitu ada meloxicam, betamethasone, natrium diklofenak, dan indomethacin. Nah, efek samping dari antiinflamasi sendiri yaitu mual, muntah, konstipasi, diare, penurunan nafsu makan, sakit kepala, pusing, ruam kulit, masalah pencernaan, tekanan darah tinggi, perdarahan saluran cerna, gangguan hati dan ginjal, serta gangguan jantung. Golongan antiinflamasi ini terdiri dari dua, yaitu ada steroid dan NSAID. Steroid ini terkenal dengan sebutan obat anti radang, karena obat jenis ini mempunyai efek yang sangat baik dalam mengatasi radang. Beberapa penyakit peradangan yang kerap diobati dengan steroid adalah asma, radang rematik, radang usus, radang ginjal, dan radang mata. Selain itu, obat ini juga digunakan pada penyakit gangguan sistem kekebalan tubuh seperti berbagai jenis alergi dan lupus. NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drug adalah obat antiinflamasi non-steroid, obat-obatan yang sebagian besar digunakan dalam pengobatan nyeri, demam, dan next. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Baik, selanjutnya saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang antihipertensi. Next. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Ranian Cucu Omi NIM 006, kemudian ada Umi Salma NIM 021, kemudian ada Faizah Nuraini NIM 032, kemudian saya sendiri Alifia Ana Ningrum-Dia NIM 040, kemudian ada Bagus Hadi Kusuma NIM 066, Rahma Syifa Salsabila NIM 081, Rival Dwi Kurniawan NIM 089, Fortinawati Julaike NIM 095, Lintang Nur Ardiah NIM 108, dan rekan saya Dia Ayu Syahyaning NIM 116. Next. Indikasi obat antihipertensi. Jadi, obat antihipertensi ini diberikan apabila tekanan darah si pasien ini memiliki tekanan darah sistolik 140 sampai 159 mmHg atau tekanan darah diastolik 90 sampai 99 mmHg, diberikan antihipertensi monoterapi atau pengobatan jangka pendek, bisa 2 hari ataupun lebih. Kemudian yang kedua, tekanan darah sistolik lebih besar dari 160 mmHg atau tekanan darah diastolik lebih besar dari 100 mmHg, diberikan kombinasi 2 macam obat. Ini pengobatannya cenderung jangka panjang sehingga memerlukan pengawasan dokter yang lebih ketat. Kemudian, indikasi antihipertensi pada anak-anak. Ini ada hipertensi simptomatik, hipertensi sekunder, kerusakan organ utama, diabetes mellitus, hipertensi yang menetap, dan hipertensi paru. Efek dari pengobatan antihipertensi pada tumbuh kembang anak ini belum diketahui secara pasti. Next. Mekanisme antihipertensi. Yang pertama ada ACE inhibitor. Ini menghambat terbentuknya hormon angiotensin
atau hormon yang memacu pembuluh darah untuk menyempit. Kemudian yang kedua ada ARB atau angiotensin 2 receptor blocker. Ini menghambat kerja angiotensin atau senyawa yang membuat pembuluh darah menyempit. Kemudian yang ketiga ada alpha 2 receptor agonis. Ini menekan aktivitas jaringan yang memproduksi hormon adrenalin sehingga menyebabkan tekanan darah menurun. Selanjutnya, yang keempat ada alpha blocker. Ini menghambat hormon katekolamin. Next. Selanjutnya ada alpha blocker. Ini menghambat hormon katekolamin agar tidak mengikat dengan reseptor alfa sehingga sirkulasi darah ini berjalan dengan lancar. Kemudian jantung berdenyut secara normal sehingga tekanan darah menurun. Kemudian yang kelima ada beta blocker. Mekanisme dari beta blocker ini yang pertama, penurunan frekuensi denyut jantung dan kontraktilitas miokard sehingga menurunkan curah jantung. Kemudian yang kedua, menghambat sekresi renin di sel-sel juxtaglomeruler ginjal mengakibatkan penurunan produksi angiotensin 2. Kemudian yang ketiga ada efek sentral, memengaruhi aktivitas saraf simpatis sehingga menyebabkan perubahan sensitivitas baroreseptor dan penurunan tekanan darah oleh beta blocker ini. Beta blocker peroral ini berlangsung dalam 24 jam sampai seminggu. Next. Yang keenam ada CCB atau calcium channel blocker. Ini mengeblok kalsium masuk ke dalam dinding pembuluh darah sehingga obat tidak dapat melakukan kontraksi sehingga pembuluh darah melebar dan tekanan darah menurun. Kemudian yang ketujuh ada diuretik. Ini bekerja dengan meningkatkan ekskresi natrium, air, dan klorida sehingga menurunkan volume darah, cairan eksternal sel, dan resistensi perifer. Kemudian terakhir yang kedelapan ada penghambat renin. Ini menghambat senyawa kimiawi dalam tubuh yang disebut renin, bekerja dengan melebarkan pembuluh darah sehingga menyebabkan tekanan darah menurun. Next. Golongan obat antihipertensi. Jadi penggolongan obat antihipertensi ini dibagi berdasarkan cara kerja obatnya. Yang pertama ada ACE inhibitor. Ini menjaga pembuluh darah agar terbuka lebar sehingga aliran darah yang masuk itu lancar. Contoh obatnya ini ada captopril, enalapril, lisinopril, perindopril, rimipril, dan randolapril. Next. Kemudian ini ada gambar dari ACE inhibitor. Ini ada yang sebelah kiri ada captopril, kemudian yang di tengah ada lisinopril, dan yang di sebelah kanan ada enalapril. Next. Kemudian yang kedua ada alpha 2 reseptor agonis. Ini merupakan obat yang biasa digunakan untuk ibu hamil yang menderita hipertensi. Contoh obatnya ini ada metildopa dan clonidin. Ini ada contoh dari obat clonidin. Next. Kemudian yang ketiga ada CCB atau calcium channel blocker. Ini digunakan untuk menangani hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pembuluh darah. Contoh obatnya ini ada gambar dari nifedipin, kemudian ada amlodipin, diltiazem, nicardipin, nimodipin, dan verapamil. Next. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dia Ayu Cahyani, dipersilakan. Ya, yang selanjutnya nomor 4 itu ada ARB. ARB, cara kerja ARB itu menyebabkan pembuluh darah tetap terbuka lebar dan tekanan darah mampu diturunkan. Contoh obatnya itu eprosartan, losartan, omesartan, irbesartan, lermisartan, dan valsartan, terus sama kandesartan. Selanjutnya. Yang kelima itu ada diuretik. Diuretik itu obat yang sering digunakan menangani hipertensi. Jenis obatnya diuretik loop itu ada furosemide. Terus diuretik hemat kalium, ada amilorid sama spironolaston. Terus yang diuretik ada hidrolorotiasi sama indapamida. Selanjutnya.
Yang keenam itu ada penghambat adrenergik perifer. Obat ini jarang diberikan pada pasien hipertensi. Contoh obatnya itu Reserpin, satu-satunya jenis penghambat adrenergik perifer yang terdaftar di Indonesia. Contoh obat dari alpha blocker yang nomor 7 itu ada dosazosin sama terazosin. Selanjutnya. Yang ke-8 itu ada beta blocker. Beta blocker ini untuk menghambat hormon adrenalin atau tekanan darah turun terbagi menjadi 2, yaitu selektif dan non-selektif. Yang selektif itu ada atenolol, bisoprolol, metoprolol, nebivolol. Yang non-selektif itu ada carvedilol sama propanorol. Selanjutnya itu ada contoh obatnya lagi seperti atenolol, bisoprolol, sama metoprolol. Next. Yang ke-9 itu ada penghambat renin. Contoh obatnya aliskirin. Selanjutnya itu ada efek samping antihipertensi. Efek samping hipokalemia yaitu kalium rendah disebabkan hal di luar penyakit yang mendasari. Contohnya seperti muntah, diare. Pencegahannya suplemen kalium atau dengan menggabungkan hidrolortiazid dengan diorik hemat kalium, gula darah tinggi. Terus ada efek sampingnya katopril. Efek sampingnya itu batuk kering, gangguan pengecapan, gagal ginjal akut, terus ras seperti munculnya lesi kulit berwarna merah, menonjol, bersisik, atau gatal bersifat sementara. Selanjutnya itu ada amlodipin. Efek sampingnya itu edema seperti bengkak, terus sakit kepala, terus flusing, kulit memerah, terus takikardi itu detak jantung cepat, terus dispepsia, gangguan pencernaan, terus vertigo, sama mual-mual. Terima kasih, sekian dari kelompok antihipertensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada teman-teman ingin bertanya. Bisa aktifkan mikrofonnya. Ya, izin bertanya. Saya Amalia NIM 082 dari kelompok 4. Mau bertanya ke kelompok 1 yang antibiotik. Jadi tuh kan kalau pasca operasi itu kan biasanya kan akan diberikan obat antibiotik ya. Nah, terus obat itu tuh harus diminum rutin. Kadang disuruh dihabiskan. Tapi kalau misalnya habis minum obat antibiotik itu ngerasa mual terus muntah, itu harus dilanjutkan penggunaan antibiotik tersebut atau tidak, atau dokter akan memberikan rekomendasi lain mengenai obat antibiotik buat pasca operasi itu. Terima kasih. Oke, baik, kita tampung terlebih dahulu mungkin pertanyaannya. Silakan untuk penanya kedua. Dipersilahkan. Izin bertanya, saya Siti Nurjana NIM 097 dari perwakilan kelompok 5, izin bertanya untuk kelompok 2. Lansia kan sering mengalami sakit dan sebagainya. Belum lagi tuh kayak sakit yang lainnya kayak nah yang sering dialami lansia itu kan dikarenakan umur juga. Jika lansia ingin meminum obat-obatan anestetik, apakah diperbolehkan?
Sedangkan kalau dilihat dari efek sampingnya itu sangat berbahaya. Mengapa? Jika tidak, obatnya bukan lansia dan tidak terlalu berbahaya, mengurangi rasa nyerinya. Sekian. Terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin untuk penanya ketiga, dipersilahkan. Izin bertanya, saya Galuh dari kelompok 6, ingin bertanya ke kelompok 3 anti hipertensi. Kalau obat anti hipertensi itu diminum kalau butuh aja atau kayak selama hidup gitu ya? Maksudnya kayak jadi emang harus diminum selama hidup gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih pada para penanya yang sudah menanyakan. Mungkin beri kami waktu 1 menit untuk berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Siti Nurjana tentang apakah boleh obat analgesik dikonsumsi oleh lansia, dan kalau boleh obat apa, dan pokoknya kalau boleh itu obatnya apa gitu. Kalau dari internet yang saya baca, sebenarnya boleh-boleh aja lansia mengkonsumsi obat-obat analgesik, cuma dengan dosis yang rendah gitu, seperti kayak obat aspirin, obat paracetamol, dan sebagainya. Terus karena kalau nggak sesuai dosis yang rendah itu, efek sampingnya itu bisa bisa merusak pembuluh darahnya, terus bisa mengalami penyakit-penyakit lainnya gitu. Terus juga terus juga si lansia juga perlu adanya yang harus konsultasi dulu gitu ke dokter biar nggak salah menggunakan obat. Jadi intinya itu boleh-boleh aja asal dengan dosis yang rendah kayak gitu. Mungkin Jia bisa nambahin. Oh, izin menambahkan, jadi tuh mungkin lansia tuh kalau yang kayak punya penyakit seperti ginjal, jantung, kayak gitu tuh bisa dikonsultasikan dulu sama dokter. Jadi nggak asal gitu obat analgesik yang digunakan. Dan juga perlu rekomendasi gitu dari dokternya supaya nggak ada efek-efek yang terjadi gitu. Karena lansia itu lebih mudah terkena efek samping dari obat itu gitu. Gimana NJ, apa ada feedback? Oke, cukup jelas. Makasih ya kelompok 2. Makasih juga NJ. Halo, Assalamualaikum. Aku Aulia Latifa izin menjawab pertanyaan dari Amal, yaitu tentang waktu pasca operasi itu kan dikasih antibiotik dan diminum harus habis. Nah, kalau terjadi efek samping seperti mual itu harus bagaimana ya? Jadi menurut kelompok kami itu ya benar, antibiotik itu memang harus dihabiskan ya ketika udah dikasih, karena biar infeksinya itu nggak muncul lagi. Nah, kalau misalnya terjadi efek samping seperti mual, itu ada beberapa kemungkinan gitu. Kemungkinan pertama itu karena bisa jadi karena obat lainnya. Jadi kan kalau misalnya pasca operasi itu kan obat yang dikasih itu kan nggak antibiotik aja, ada kayak obat yang lainnya gitu. Nah, mungkin obat lainnya itu yang memicu mual atau muntah kayak gitu. Nah, ada juga nih dia itu mungkin alergi dengan
antibiotik yang diberikan. Nah, untuk solusinya, kalau misalnya itu pasiennya itu alergi, itu bisa disesuaikan lagi dosisnya. Mungkin dosisnya yang diberikan itu terlalu banyak gitu, jadi menimbulkan efek samping. Kalau enggak, mungkin antibiotik bisa diganti dengan antibiotik yang lainnya yang sesuai dengan keluhan atau sesuai yang bisa menyembuhkan pasien. Kayak gitu, Amal. Gimana, Mal? Apakah ada feedback? Tidak ada. Baik, terima kasih Aul. Ya, makasih Amal atas pertanyaannya. Iya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Galuh mengenai apakah obat hipertensi ini dikonsumsi sewaktu-waktu atau jangka panjang. Jadi, obat hipertensi ini ada dua keperluan, maksudnya bisa digunakan untuk sewaktu-waktu. Ini apabila tekanan darahnya yang sistolik 140 sampai 159 dan tekanan diastoliknya 90 sampai 99 mmHg. Jadi ini berikannya hanya saat tekanan darahnya itu kisaran segitu. Jadi kalau misalkan sudah turun bisa menghentikan konsumsi obatnya, tapi tetap harus dengan pengawasan dokter. Kemudian untuk yang konsumsi jangka panjang itu apabila tekanan darahnya itu tekanan darah sistoliknya itu lebih besar dari 160 mmHg dan tekanan darah diastoliknya itu lebih besar dari 100 mmHg, dan itu harus mengonsumsi obat secara rutin sehingga tekanan darahnya itu akan terjaga dan tidak akan menyebabkan penyakit yang lebih serius seperti stroke atau serangan jantung seperti itu. Mungkin dari dia bisa ditambahkan. Ya, kalau aku tambahannya sih, misalnya udah hipertensinya udah parah banget gitu, itu bisa dikonsumsi obatnya setiap hari, tapi tergantung dari dokternya juga. Terus kan misalnya nanti mau beli obat di apotek tuh harus ada resepnya juga dari dokter. Nah, mbahku tuh kena hipertensi, setiap hari tuh dia konsumsi obat hipertensi kayak Katopril gitu, cuma sehari harus cuma satu aja, nggak boleh lebih gitu, takutnya nanti overdosis atau gimana. Terus kalau beli ke apotek juga harus belinya 2 emplek, nggak boleh lebih dari itu. Gitu sih dari aku. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 atas jawabannya, sudah sangat jelas. Baik, mungkin apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Dari aku sudah tidak ada. Dari aku cukup. Dari aku juga cukup. Oke, baik. Dikarenakan sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri diskusi pada siang hari ini. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mempresentasikan dan sudah aktif dalam berdiskusi di siang hari ini. Kami dari kelompok sharing 6 biomedik kelas B mengucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan yang terjadi pada diskusi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.